Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mendukung channel YouTube ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melihat perkembangan dari Pi Network. Nah, sudah beberapa hari ini Pi-Browse tidak bisa dibuka teman-teman ya, karena katanya ada maintenance dari sistem. Nah, mudah-mudahan maintenance ini akan membuahkan hasil yang baik. Jadi ada produk mungkin yang terbaru yang ingin diluncurkan oleh Pi Network atau oleh core team sendiri. Nah, baru-baru ini kita digegerkan dengan Abah Sahwan, ini senior saya juga, yang mengatakan dia akan berangkat ke Cina. Saya selalu mendukung Abah untuk berangkat ke Cina. Tapi sampai dengan saat ini sudah ada 3 video yang Abah buat setelah dia mengatakan dia akan berangkat ke Cina, dan belum ada konfirmasi dari Mbak Berli. Saya sudah meninggalkan pesan di kolom komentar ya, di video Abah Sahwan, bahwa saya yakin 1000% itu tidak akan dibalas oleh Mbak Berli. Pasti dia akan memiliki alasan, karena informasi yang dia buat di sana adalah informasi hoax. Harusnya, ini harusnya teman-teman ya, dia itu ketika membuat informasi harusnya dia membuktikan sendiri, buat video bahwa dia bisa barter di sana, dia bisa menukarkan Pi dengan uang, dia bisa menukarkan Pi Network itu dengan barang atau pembelian barang yang ada di Cina. Itu baru logis dan itu baru nyata teman-teman. Tapi kalau hanya di jalan berbicara, semua orang juga bisa melakukan itu. Nah, dengan niat Abah Sahwan untuk ke Cina itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Abah Sahwan bisa mendapatkan informasi yang lebih detail nanti di Cina. Tapi yang pasti saya yakin bahwa ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena pasti Mbak Berli tidak akan memberikan informasi. Harusnya kan ketika kita WhatsApp dan ketika itu memang benar ada di Cina, pasti akan dibalas. Oh oke Abah, lanjut saja ke Cina agar orang Indonesia atau pionir Indonesia bisa percaya. Nah teman-teman, ada info terbaru lagi, informasi hoax yang katanya bahwa Kemendagri menyarankan bahwa kita itu atau pionir harus menambang Pi Network karena sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, setelah Wamendak yang mereka bawa, sekarang ini adalah Kemendagri. Pertanyaannya adalah, apa urusan Kemendagri dengan Pi Network ini? Yang berurusan dengan Pi Network ini adalah Bapepti. Semua instansi kementerian itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi ini bukan menjadi tupoksi dari Kemendagri. Itu adalah sesat teman-teman ya. Dan teman-teman lihat, ini informasinya dari Paselektro. Dia mengatakan begini, sekarang aja yang namanya pemerintah sudah paham, sudah ngerti apa yang dilakukan ke depannya. Kementerian Dalam Negeri di bidang sumber daya masyarakat mengajak dan menganjurkan ke masyarakat untuk melakukan penambangan Pi. Koin selagi masih gratis. Kenapa Anda melarang? Anda pejabat apa di bidang apa? Artinya, ini informasi yang hoax. Ini 1000% hoax. Dan mudah-mudahan akun ini bisa segera didapat siapa orangnya dan bisa segera ditindak. Karena ini sudah membawa nama instansi pemerintah yang notabene-nya bukan mengurusi tentang yang namanya keuangan. Karena seperti saya katakan di awal bahwa yang namanya keuangan itu, apalagi kripto, itu sudah ada instansinya sendiri yang mengurus. Dan informasi hoax ini tidak boleh berlarut-larut. Kenapa? Karena akan menjadi asumsi-asumsi yang negatif di luar sana terkait dengan pemerintahan kita. Nah, bagi teman-teman Pi Network, silakan menambang. Ada yang bertanya, Bang, Abang ini kok munafik ya? Menambang tapi menjelekan Pi. Saya tidak menjelekan Pi. Karena yang saya berantas saat ini adalah Pi Network itu 3149, 159 itu hoax. Karena Kortip tidak pernah menyampaikan itu. Tidak pernah keluar dari mulut Nicholas 3149, 159. Itu keluar dari mulut pionir-pionir. Saya juga pionir. Saya hanya meyakini Pi Network itu adalah aset. Ya saya menambang. Mana tahu ketika open mainnet masuk exchanger, baik Inodax ataupun Binance, kan saya sudah punya akun. Saya bisa cairkan uang. Kalau dikatakan bahwa kita akan kaya secara instan ketika open mainnet bisa langsung kaya, itu tidak mungkin. Karena namanya kripto itu pasti fluktuatif. Ada juga yang mengatakan begini, kan ada 2 pilihan di situ Bang. Bisa kita tukarkan menjadi uang fiat, bisa juga kita melakukan barter dari ekosistem yang dibangun. Yes,
Karena memang tujuan dari Pi Network itu adalah membentuk ekosistem, membentuk big chain small-nya, membentuk seperti kalau di kita sekarang itu adalah Shopee dan juga Lazada. Nah, itu untuk pembelian tidak ada masalah. Yang menjadi masalahnya nanti adalah regulasi kita yang ada di Indonesia. Itu selalu saya tekankan bahwa harusnya kita jangan dulu berbicara open-minded. Kalau mau open-minded, mungkin pasti akan open-minded. Yang harusnya kita bicarakan saat ini, teman-teman pionir apalagi KPIG, bagaimana Anda audiens dengan pemerintah pusat terkait dengan ketika open-minded, Pi Network ini bisa tidak dibelanjakan di Indonesia? Bisa tidak dibelanjakan di Pigeon Small-nya Indonesia? Untuk mendapatkan mobil, untuk mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Karena dalam undang-undang, hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran. Selain dari itu tidak diakui. Nah, bagaimana di dalam pasal tersebut bisa memasukkan Pi Network ini? Jadi kalau Anda katakan saya tidak mendukung, saya sangat mendukung Pi Network. Tapi ketika saya melihat regulasi bahwa kita tidak diperbolehkan mengganti rupiah selain undang-undang itu dirubah, maka saya berpendapat bahwa Pi Network ini adalah aset digital, adalah aset kripto, bukan uang untuk dilakukan pembayaran atau pembelian atau menjadi alat tukar seperti rupiah. Nah, kalaupun di negara luar sudah bisa, itu adalah aturan negara luar. Kita tidak bisa menyamakan negara A dengan negara kita Indonesia. Kita punya aturan, pemerintah itu punya aturan. Saya bekerja di pemerintahan. Jadi yang namanya pemerintah ada aturan. Ada yang katakan bahwa pemerintah tidak mendukung. Pemerintah bukan tidak mendukung. Tapi kita harus melihat regulasi. Sekarang Anda tanya ke Pak Jokowi apakah dia tahu Pi Network? Dia tidak tahu. Anda tanya ke Pak Jokowi, kenal tidak Nicholas Kokalis? Pasti dia tidak tahu. Yang dia kenal itu hanya Pak Donald Trump dan juga Pak Joe Biden yang sekarang adalah Presiden Amerika Serikat. Lalu bagaimana cara kita untuk meyakinkan? Itu yang harus kita pikirkan saat ini. Bukan open-minded, pergi ke Cina. Harusnya Abah Sahwan pun tidak usah ke Cina. Titipkan saja koin Pi Network-nya itu ke Mbak Berli, lalu belikan di sana. Datangkan barang itu. Itu baru real, tapi dibuat videonya. Agar orang juga tidak berasumsi, ini pasti bohong. Nah, himbauan saya kepada senior saya, Abah Sahwan, tolonglah dibuat itu berita-berita yang valid. Mending Abah itu mengambil informasi itu dari aplikasi Pi Network. Di situ jelas kok dikatakan Pi Network itu apa. Itu aset digital kok. Itu resmi dari Nicholas Kokalis. Nah, untuk itu bagi teman-teman semua, marilah kita berpikir logis. Siapa yang tidak mau kaya? Semua mau kaya. Tapi logika itu kita harus gunakan juga. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi. Seperti koperasi KPIG. Nah, kalau memang koperasi itu meyakini Pi Network itu berharga, ngapain menghimpun uang masyarakat? Kan untuk masuk, kita bayar simpanan pokok 50.000, simpanan wajib 20.000, simpanan sukarela 10.000. Nah, ngapain kita menghimpun uang masyarakat atau dana masyarakat? Tanda kutip teman-teman ya, kita kan belum tahu legalitas dari koperasi KPIG ini. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, membawa kabur uang dari nasabah. Itu jangan sampai terjadi. Nah, mudah-mudahan koperasi KPIG ini amanah teman-teman ya. Tidak sama seperti yang lain. Tapi menurut saya, amannya adalah jangan mengikuti. Kenapa? Kalau memang kita yakin bahwa Pi Network itu akan menjadi uang digital, akan berharga, ngapain kita ikut di situ? Kita kan punya wallet sendiri. Itu sama halnya, saya mau trading di Indodax, tapi saya titip ke teman. Tolong ya nanti tradingkan uang saya. Ngapain saya suruh dia? Lebih baik saya langsung karena saya bisa buka wallet Indodax saya. Nah, begitu juga dengan Pi Network. Katanya kan menggunakan Web3. Ingat teman-teman, ETH juga menggunakan Web3. Jadi bukan hal yang baru Web3 ini. Bagi teman-teman yang paham tentang kripto pasti memahami terkait dengan hal seperti ini. Jadi menurut saya adalah teman-teman bekerja sesuai dengan tupoksi teman-teman sendiri. Baik di bidang pertanian, di kantor, dimanapun. Anggap saja Pi Network ini kita main game teman-teman. Kalaupun beruntung, ya kita akan cairkan nanti di exchanger. Tapi jangan banyak kita berpikir bahwa, oh kita ketika open-minded akan bisa membeli apa yang kita mau. Terlebih di Indonesia. Itu tidak mungkin. Kenapa? Seperti saya katakan, kalau memang Anda mau, pionir-pionir mau, itu bisa terrealisasikan, ubahlah undang-undang Bank Indonesia.
Anda baca undang-undang Bank Indonesia agar Anda paham yang diakui itu apa. Teman-teman, salah satu kedaulatan Indonesia itu adalah mata uang, yaitu rupiah. Kalau Anda mengganti, itu yang bahaya. Ada yang mengatakan begini, Bang, di Nunukan itu kenapa bisa pakai uang ringgit Malaysia? Nah, itulah bedanya kita di perbatasan. Kenapa terjadi hal demikian? Karena biasanya yang ada di Nunukan, ini kita bicara yang ada di Nunukan, mereka mengambil bahan pokok itu lebih dekatnya ke Malaysia, sehingga orang Indonesia harus memiliki yang namanya ringgit untuk pembelanjaan di Malaysia. Tidak mungkin mereka membayar pakai rupiah. Tapi yang saat ini yang kita bahas Pi Network ini akan berlaku secara nasional, itu yang tidak boleh. Dan pemerintah Nunukan juga sampai dengan hari ini masih memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat yang ada di perbatasan untuk menggunakan rupiah. Tapi tidak secepat itu, teman-teman. Harus butuh proses. Tapi pada intinya, secara hukum, secara undang-undang, kita tidak mengakui selain dari rupiah. Itu yang harus teman-teman pahami. Agar tidak terjadi salah kaprah atau salah persepsi di sini, teman-teman ya. Dan informasi yang tadi saya katakan bahwa dikatakan Kemendagri sudah merestui, itu semuanya hoax, teman-teman ya. Jadi jangan percaya, karena ini sudah beredar di Facebook, sehingga saya luruskan bahwa tidak ada kewenangan Kemendagri terkait dengan yang namanya aset kripto atau yang namanya cryptocurrency. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.